sudah diatur mateng sama Om Wardana sama Papi. Tapi jadi kacau berantakan karena si Mondi sekarang ini sudah tidak tinggal di rumahnya Om Wardana. Apalagi lebih kacaunya lagi, si Mondi sudah berhasil mencuri surat perjanjiannya abahnya itu dan Om Wardana. Oh gitu. Jadi untuk masalah Mondi sekarang ini kita tidak bisa berbuat banyak. Ya sama Pak Wirawan bisa kuat, bisa tabah, dan bisa ikhlas. Amin, amin. Si Kinar itu telepon sambil nangis-nangis. Mbak kaget, Mbak pikir ada apa? Kata Kinar, selama Kinar di Jakarta, si Boy loh yang selalu melindungi Kinar. Makasih ya sayang. Mbak Lena gak usah ngomong kayak gitu. Seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih. Nah, Kinar tinggal di sini jadi si Boy kan ada temennya. Oh, jadi kamu masih kerja ya, Cah? Mbak itu kangen banget loh sama kamu. Sama Wirawan juga. Nanti kalau Mbak udah lenggang, udah longgar, Mbak kesana ya? Atau kamu sama Wirawan yang kesini? Iya Mbak. Ya sudah, kamu yang sabar, yang tabah ya sayang. Tugas kamu sebagai seorang ibu sudah kamu laksanakan dengan baik. Boy itu anak yang baik, yang soleh kata Kinar. Iya Mbak, alhamdulillah. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama sayang. Ya sudah, salam ke Wirawan ya. Mbak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lena ya, Ma? Iya Pak. Bilang apa dia? Mbak Lena bilang titip salam buat Papa. Ya Mbak Lena bilang pengen datang ke sini atau kita yang ke sana. Ma, tadi kan Mama bilang Mama tuh kangen sama Mbak Lena ya? Iya. Gimana kalau Mama ke rumahnya Mbak Lena aja? Papa, yang bener aja dong Pak. Kalau rumahnya Mbak Lena tuh mau tetangga no, enak. Cuk, nyampe. Ini rumahnya di Australia. Naik pesawat. Lama tahu. Tenang aja, Ma. Semua Papa yang atur. Ya, pokoknya Mama tinggal berangkat ke sana. Supaya Mama gak sedih terus di sini. Papa tuh gimana sih? Aduh, kurang-kurangin deh, Pak. Papa kan udah tahu, Mama ini lagi sedih. Masa Mama disuruh pergi jalan-jalan, berlibur, nggak cocok dong namanya. Ih, Papa. Maaf ya. Papa tuh nyuruh Mama pergi ke Mbak Lena bukan karena Papa nggak sayang sama Mama, tapi supaya Mama melupakan kesedihan Mama, supaya nggak keingetan sama Boy terus. Papa nggak mau Mama sakit loh. Mama nggak mau ah. Kecuali kalau Papa ikut pergi nemenin Mama. Baru cocok. Kan sama-sama sedih. Jadi sama-sama pergi. Mama gimana sih? Enggak gimana-gimana. Loh, nggak bisa gitu-gitu dong. Karena Papa kan lagi merintis usaha ekspedisi Papa sama anak-anak AJK. Iya juga ya. Jadi gimana dong? Ya udah, pokoknya kita niatin Mama berangkat ke sana untuk bisa melupakan kesedihan Mama. Nggak boleh loh kesedihannya berlarut-larut, dan supaya bisa melupakan Boy. Karena Boy juga nggak bakal mau kalau mamanya itu sedih terus karena dia. Ya Papa temenin Mama juga dong. Emang Papa bisa ngelupain Boy gitu aja? Gitu ya? Hmm. Oke? Oke, Papa ikut Mama. ikut Mama. Demi Boy. Cocok. Kayak seperti biasa aku nganterin kamu sampai sini aja ya. Makasih ya, Kak Rocky. Udah nganterin sampai sini. Kak Rocky mau mampir dulu nggak mau minum gitu? Enggak, udah.
Nggak apa-apa. Aku sampai sini aja. Aku juga mau bilang makasih karena Kak Rocky aku tadi udah bisa ngelewatin tempat kejadian Boy. Ya aku jadi lebih kuat dan bisa lewatin. Upah aku mana? Upah? Iya. Upah? Upah karena aku udah nganterin kamu terus, udah nemenin kamu terus, dan udah ngebantu kamu move on. Mana? Tapi aku nggak bawa duit. Lah, aku juga nggak minta duit kamu. Kamu nggak ngeliat motor aku? Ya aku minta upahnya simple banget. Cukup kamu senyum aja. Senyum setiap hari. Tuh kan, tuh, sudah tuh. Ini dia lo jadi tutupin apa? Kamu manis banget. Serius. Apa sih Kak Rocky? Nggak, senyum kamu manis banget. Ya udah, aku udah senyum kan. Berarti Kak Rocky. Tapi setiap hari ya harus kayak gini ya. Iya. Itu udah ngebayar semua hal yang udah aku lakuin rasanya kalau kamu senyum aja. Makasih ya Kak Rocky. Kak Rocky tuh orangnya baik banget. Yaudah, aku udah boleh masuk kan? Boleh, silakan. Aku lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Reh. Gue gak bisa ngebohongin hati gue nih. Lama-lama gue makin suka sama dia. Oh, ya Allah. Ini Mondi sudah benar-benar ngelunjak. Berani sekali dia ngambil surat perjanjian itu diam-diam. Ini pasti dipengaruhi jenggot kampung itu. Dia bisa benar-benar benci sama gua, papa kandungnya. Pengaruh jenggot kampung ini. Gua harus hajar habis-habisan tuh jenggot kampung. Tapi bagaimana caranya? Kalau gua datangi ke rumahnya, gua ajak tarung, gua ajak duel, dia pasti nggak bakal ngeladenin. Tapi kalau gua pancing keluar, dia nggak bakal mau juga. Aduh, gimana caranya? Ferdi, ini orang kayak tahu aja. Gue baru kehilangan surat perjanjian itu. Gue parno kali. Ya, Fer? Halo, Dan. Gini, nanti malam si Bella itu akan pergi ke ulang tahun temannya. Dan ingin sekali ditemani oleh Mondi. Lo atur ya. Semoga semuanya bisa berjalan. Ya? Katanya kan si Mondi itu masih tidur di rumah lu kan? Fer, sorry nih. Si Mondi itu nginep di rumah gua ini. Ternyata cuma mau ngincer surat perjanjian itu. Dan maksud lo apa nih? Surat perjanjian itu yang gue simpen di lemari sudah hilang. Pasti diambil si Mondi itu. Pasti sudah diserahin ke jenggot kampung itu. Dan lu ceroboh banget sih. Seharusnya surat perjanjian itu lu simpan di tempat yang aman. Iya kan? Ya, Fer. Gua akui lengah. Padahal udah gue simpen tuh dalam lemari. Nah, tadi gue samperin ke rumahnya. Gue mau ambil paksa itu surat. Tapi si Mondi malah belain si jenggot kampung itu. Gua nggak mau tahu. Ambil lagi surat perjanjian itu. Ya? Tapi gimana kalau misalnya surat itu sudah dibuang atau dirobek? Kalau begitu, kerja kita selama ini apa? Sia-sia dong. Nggak ada gunanya dong. Percuma dong. Semuanya ini berantakan gara-gara jenggot kampung itu.
kampung. Tungguin gue lagi. Harus gua apain jenggot kampung ini? Om, Rio. apa kabar Om? Aduh, kabar buruk Rio. Om lagi kesel banget sama si abahnya Mondi sama Raya itu. Si jenggot kampung ini. Kenapa emang? Kamu masih ingat kan? Duelnya saya sama si jenggot kampung tuh waktu itu. Kalian semua kan ikut dukung saya. Iya. Itu ada surat perjanjiannya. Oke. Nah, surat perjanjiannya itu sekarang hilang, dicuri sama Mondi karena disuruh jenggot kampung itu. Emang surat perjanjian apa sih Om? Surat perjanjian itu dalam duel itu, pertarungan itu, kalau jenggot kampung kalah, dia harus menjauhkan si Mondi dari Raya. Nah, sekarang saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi, surat itu sudah hilang. Gampang itu mau Om. Kita tinggal culik si Raya doang. Diculik. Iya. Kita culik Raya dan paksa untuk abahnya dia mengembalikan surat itu. Ya. Tapi kalau surat itu sudah dibuang gimana? Gampang Om. Om bikin surat baru. Paksa abah untuk menandatangani itu. Dan Om sebagai bokap aslinya Mondi, sebagai saksi melihat. Gampang? Yuk. Oke. Terus caranya? Cara nyuliknya dia. Kalau itu serahin gua sama teman-teman gua Om. Oke. Setuju? Oke. Nah, tapi kenapa? Kamu mau bantuin saya? Jujur Om, gue juga gak suka sama abahnya Raya itu. Selalu ikut campur urusan gue sama anak-anak aja. Oke, kalau gitu. Om tunggu kabarnya. Oke. Jangan sampai gagal. Tenang aja Om. Oke. Ready. Terima kasih, Rio. Hai Papi. Ya, Papi, gimana? Papi udah bilang kan sama Om Dana, aku ntar mau pergi loh malam sama Mondi. Papi kok diem aja sih? Kok akunya dicuekin? Jawab dong, Pi. Gimana? Popi, kok marah? Ya udah biarin aku ngambek aja. Tuh kan ngambek. Aduh, kayak nggak tahu anak kita aja kayak gimana. Pupski, Fei, sok atuh dijawab. Iya budak lagi nanya, nak oskeun ieu teh. Bel, Papi minta maaf. Tadinya semuanya ini sudah diatur mateng sama Om Wardana sama Papi. Tapi jadi kacau berantakan karena si Mondi sekarang ini sudah tidak tinggal di rumahnya Om Wardana. Apalagi lebih kacaunya lagi, si Mondi sudah berhasil mencuri surat perjanjiannya abahnya itu dan Om Wardana. Jadi untuk masalah Mondi sekarang ini kita tidak bisa berbuat banyak, Bel. Maafin Papi ya. Gimana sih Om Dana mimpi? Harusnya surat itu tuh disimpan di tempat yang aman, di lemari besi kalau perlu. Gimana sih Mami, aku kesel banget sama Om Dana. Ya kesel terus kudu kumaha.